Selamat siang, perkenalkan nama saya Alicia Lohor dari kelas 1 MB3, mahasiswa Politeknik Negeri Manado. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem etika. Nah, di sini ada 3 poin yang saya akan bahas, yaitu pertama pengertian, kedua sumber, ketiga dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Poin pertama yaitu pengertian Pancasila dalam sistem etika. Sebelum lebih jauh membahas tentang Pancasila sebagai sistem etika, kita harus tahu dulu arti sistem etika. Jadi sistem etika itu terdiri dari dua kata, yaitu sistem dan etika. Nah, sistem merupakan kesatuan yang utuh tidak dapat dipisahkan, di mana bagian-bagian ini membentuk dan berhubungan untuk mencapai suatu tujuan yang tertentu. Sedangkan etika merupakan ilmu kebaikan dan kerukunan seperti kebiasaan dalam bermasyarakat, tata cara berperilaku, itu sering kita sebut sebagai kata etika. Nah, dari pengertian tersebut, sistem etika merupakan norma-norma yang mengatur kehidupan masyarakat. Dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan Pancasila sebagai sistem etika, artinya Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan sebagai sumber tentang nilai kebaikan dan kebenaran yang berpedoman pada nilai-nilai yang terdapat pada kelima sila Pancasila. Poin yang kedua yaitu sumber dari Pancasila sebagai sistem etika. Sumber dari Pancasila sebagai sistem etika terdapat 3 sumber utama, yaitu sumber historis, sumber sosiologis, dan sumber politis. Yang pertama yaitu sumber historis, yang artinya Pancasila tidak lahir secara mendadak pada tahun 1945, melainkan telah melalui proses panjang yang dimatangkan oleh sejarah bangsa kita sendiri. Yang kedua yaitu sumber sosiologis. Yang telah kita ketahui, sosiologis itu masyarakat atau lingkungan. Jadi artinya Pancasila sebagai nilai-nilai budaya masyarakat pada waktu itu, seperti masyarakat Indonesia mengadakan gotong royong. Dan yang ketiga yaitu sumber politis. Dalam sumber politis ini, masyarakat sebagai sistem etika menepati posisi norma yang paling tertinggi. Dan poin yang terakhir adalah dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Di sini dibagi menjadi 3 periode, yaitu Orde Lama, Orde Baru, dan era reformasi. Pada periode Orde Lama, pemilu dianggap liberal dan pemerintah dianggap bertindak secara otoriter. Hal ini dikarenakan pada zaman itu banyak partai politik yang mengikuti pemilu ini, namun hanya 4 partai yang memenangkan pemilu tersebut. Kedua, pada periode Orde Baru, Pancasila disosialisasikan berdasarkan perantaran P4. Kenapa perantaran P4 ini dijadikan sebagai dinamika dan tantangan? Karena penataran P4 itu berisi tentang sosialisasi nilai-nilai Pancasila, sementara pada zaman itu pemerintah jauh dari nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila sehingga menyebabkan masyarakat tidak percaya lagi pada pemerintah. Dan yang terakhir yaitu era reformasi. Di era reformasi, sistem Pancasila justru tenggelam dengan hidup semangat kebebasan berpolitik yang ada pada era reformasi tersebut, sehingga justru merupakan nilai-nilai moral yang terdapat pada Pancasila. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.